Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan perbincangan berseri sejak beberapa waktu yang lalu, dan kami akan melanjutkan perbincangan tentang suami yang memimpin dan istri yang menolong. Khususnya pada kali ini kami akan membicarakan tentang menolong adalah mengingatkan. Jadi ini dari sisi istri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada 2 kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang apa makna dari suami yang memimpin, dan kini tiba saatnya kita membicarakan dari pihak si istri, bahwa istri yang menolong. Nah, pengertian menolong yang adalah mengingatkan itu seperti apa, Pak Paul? Menolong itu berawal dari sikap Pak Gunawan, yaitu sikap tunduk dan hormat. Sebaik apapun masukan yang ingin diberikan oleh seorang istri, namun bila disampaikan tanpa rasa hormat, tidak akan dapat menolong suami. Jadi, waktu misalkan istri itu mendengarkan sesuatu yang diutarakan oleh suami, mungkin dia tidak setuju, mungkin dia ingin memberikan masukan untuk menolong suaminya. Nah, penting sikap yang pertama ditunjukkan haruslah sikap yang menghormati dan tunduk kepadanya. Jangan sampai dia mengkonfrontasi suami, menantang suami, atau memberinya ancaman. Nah, ini hal-hal yang memang akhirnya tuh justru membuahkan reaksi yang negatif dari suami. Ya, tapi kalau kita bicara tentang menolong, Pak Paul itu kan pasti orang yang menolong itu punya kelebihan dibanding yang ditolong. Sehingga hal yang kelebihan di dalam diri orang itu mau tidak mau membuat orang itu tidak mudah tunduk dan tidak mudah hormat terhadap orang yang mau ditolong, gitu Pak Paul. Memang dari satu pihak kita ini bisa menyimpulkan bahwa orang yang menolong itu pasti lebih kuat atau lebih bijak daripada orang yang ditolong. Nah, tapi sebetulnya waktu Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi seorang penolong yang sepadan dengan Adam, itu artinya memang bukanlah bahwa Hawa itu memiliki kelebihan dan Adam memiliki kekurangan, maka Tuhan menugaskan Hawa untuk menolong kekurangannya Adam. Sebab pada kenyataannya, kita ini harus mengakui bahwa kita semua manusia terbatas, tidak sempurna. Secerdas-cerdasnya kita, dan masih banyak yang tidak kita ketahui. Sebijak-bijaknya kita, kadang kita masih melakukan kesalahan. Nah, jadi waktu Tuhan menciptakan Hawa agar supaya terjadilah relasi yang saling tolong dan Hawa bisa menjadi penolong bagi Adam, itu maksudnya adalah supaya dua-dua bisa saling menolong. Namun secara khusus memang Tuhan meminta kepada istri untuk menjadi penolong. Namun dalam pengertian bukan istri itu lebih baik atau lebih apa, tapi bahwa memang kedua-duanya memiliki keterbatasan, dan suami pun juga membutuhkan masukan dari istri, sebab akan ada hal-hal yang suami itu nggak lihat, yang istrinya lihat, ada hal-hal yang istrinya lebih tahu daripada dirinya. Jadi itulah fungsi seorang istri. Jadi intinya adalah saling bertolong-tolongan. Sebenarnya itu yang diharapkan oleh Tuhan, Pak Paul Betul sekali. Nah, Pak Paul, di dalam menunjukkan sikap hormat kepada suami, ini hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, Pak Paul? Nah, menolong kan itu berarti memberi masukan Pak Gunawan. Jadi istri itu tuh waktu mendengar sesuatu, rencana suaminya lah, apa yang ingin dilakukannya lah. Nah, seyogianya lah memang seorang suami memberi kesempatan kepada istri untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, jadi silakanlah berikan masukan. Namun perlu saya ingatkan bahwa istri tidak perlu memaksakan kehendak. Nah, godaan terbesar adalah tatkala kita merasa diri benar. Nah, waktu kita merasa diri kita benar, kita cenderung memaksakan kehendak. Masalahnya gini, bila suami sudah melihat atau beranggapan bahwa tatkala istri mengeluarkan pendapat, maka pendapat itu harus disetujui, maka besar kemungkinan suami akan melihat masukan istri sebagai perintah atau tuntutan yang mesti dituruti. Nah, kalau memang seperti itulah kondisinya, saya yakin suami makin tidak suka mendengarkan masukan istri, apalagi mencari pendapat istri. Nah, jadi pentingnya bagi istri untuk menyadari perannya. Sebab pemberi masukan, itu adalah pemberi masukan, bukan untuk memaksakan kehendak.
Setelah memberi masukan, ya udah, serahkanlah keputusan akhir kepada suami. Kalau menurut istri itu merupakan hal-hal yang sangat prinsipil, itu tidak jarang istri ini memaksakan kehendaknya memang Pak Paul. Nah sudah tentu hal itu hal yang wajar Pak Gunawan ya, karena ya sekali lagi suami juga bukanlah seorang yang sempurna. Ada kalanya dia memahami sesuatu secara sepotong dan istrinya melihat potongan yang lainnya. Nah dalam kasus-kasus tertentu ada hal-hal yang memang lebih serius, berdampak lebih luas untuk keluarga atau apa. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa silakan berikan masukan dan silakan utarakan keseriusan masalah tersebut. Jadi ada kadarnya, ada derajatnya keseriusan itu. Untuk hal-hal yang lebih ringan, ya istri memberikan masukan, tapi ya kadar keseriusannya atau tekanannya ya tidak terlalu besar. Dan misalkan kalau menyangkut hal yang sangat-sangat penting, sudah tentu istri dapat berkata kepada suami, buat saya hal ini sangat penting sekali. Jadi saya mohon agar kamu benar-benar mempertimbangkannya. Jadi tolong jangan sampai keliru. Nah jadi dengan kata lain ya istri bisa mengutarakan betapa seriusnya dia dengan hal itu. Nah di sini seringkali terjadi perbedaan persepsi Pak Paul. Bagi si istri ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, tetapi bagi si suami ini merupakan ya biasa-biasa, hal-hal yang tidak perlu terlalu ditanggapi seserius itu. Misalnya saja di dalam hal keimanan seseorang gitu Pak Paul ya. Istri ini merasa bahwa suaminya ini tidak serius di dalam soal keimanan. Nah itu dia paksakan supaya si suami ini menjadi seperti dia. Nah ini bagaimana Pak Paul? Nah, jadi tetap prinsipnya adalah karena Tuhan menetapkan istri menjadi pendamping yang menolong suami. Nah, jadi saya kira tugas istri jelas adalah memberikan pertolongan dalam pengertian memberikan masukan. Tapi tidak sampai memaksakan kehendak kepada si suami. Sama seperti kita yang bekerja ya di tempat kerjaan kita ada atasan dan kita diharapkan untuk tunduk kepada atasan. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita sangat-sangat serius ya dengan apa yang diputuskan. Jadi kita tidak setuju dan kita katakan kepada atasan kita, saya kok tidak setuju ya, saya ini rasa berat dengan keputusan ini. Nah, kita boleh mengatakan hal seperti itu, tapi kan kita tidak memaksakan kehendak kita kepada atasan kita. Karena dalam organisasi, kalau sampai semua orang merasa bahwa kehendaknya mesti dituruti karena itu benar dan penting, terjadilah kekacauan. Demikian juga dengan keluarga, sebab keluarga adalah sebuah unit organisasi meskipun kecil. Jadi mesti ada kepemimpinan. Jadi ya silakan istri ya mengutarakannya, ini hal yang penting. Mungkin aja suaminya tidak beranggapan ini hal yang penting, tidak apa-apa. Karena yang terpenting istrinya sudah mengatakan bahwa ini penting buatnya. Jadi setelah itu ya udah serahkan dan jangan paksakan kehendak. Ya itu alasannya adalah istri ini memang mengasihi suaminya dan dia tidak menghendaki bahwa suami ini terus berjalan dalam kesesatannya menurut versi dari si istri ini Pak Paul. Dan ya mungkin sekali memang benar, mungkin sekali itulah kondisinya ya, si suami itu sedang ya berjalan dalam kegelapan sehingga istri perlu menariknya masuk ke dalam jalan yang terang. Tapi sekali lagi saya kira kalau si suami melihat istrinya kok begitu memaksakan kehendaknya, saya kira ya efeknya justru tidaklah membangun ya, malahan bisa merugikan. Bahkan si suami itu mungkin ya bereaksi keras karena dia merasa dipaksa ya, dan akhirnya justru bukannya mau ikut menasihati istri, malah justru dia sengaja melawannya. Ya, mungkin yang perlu diutarakan oleh istri dan ditanggapi oleh suami adalah apa sih motivasi dari si istri ini kok sampai begitu ngotot, begitu seperti memaksakan pendapatnya. Ini kan suami kalau tahu motivasinya mungkin bisa menerima juga Pak Bos. Sudah tentu ya dalam hal ini istri ya bisa menjelaskan bahwa saya itu tuh ya mengatakan hal ini karena saya mengasihi kamu, saya mengasihi keluarga, saya tidak mau ada hal-hal yang buruk terjadi. Jadi betul sekali kalau istri bisa dengan jelas ya mengutarakan apa itu yang terkandung di hatinya, ya mudah-mudahan suami lebih dapat menerimanya. Nah, bicara tentang mengingatkan motivasi Pak Gunawan, sebetulnya ya ini juga tugas istri ya kepada suami. Pada waktu suami itu ya mengambil keputusan atau apa,
sebagai penolong ya, istri itu selayaknya lah juga mengingatkan suami akan motivasi si suami itu sendiri dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Sebab ada kalanya suami ingin melakukan sesuatu atas dasar motivasi yang tidak benar. Misalnya nih ya, sebagai contoh, suami ingin melebarkan sayap usaha, tapi tujuannya atau motivasinya adalah untuk dilihat orang bahwa usahanya maju. Padahal faktanya tidak demikian. Jadi ya dia ingin supaya orang melihat bahwa dia bonafit lah apalah. Jadi dia mau menghabiskan atau memakai uang tabungan untuk melebarkan sayap usahanya, membangun gedung lebih besar lagi apa. Nah, jika istri melihat adanya maksud tersembunyi seperti itu, sebaiknya ya mengingatkan suami, ya kok saya melihat ada motivasi seperti itu. Kalau saya keliru, ya maafkan, saya tidak bermaksud memfitnah kamu, tapi itulah yang saya lihat. Kalau memang benar ada motivasi seperti itu, ya tolong kamu itu, ya lihat lagi dah, timbang ulang lagi. Jangan mengambil keputusan dengan harga sebesar itu hanya untuk ya memenuhi motivasi yang seperti itu juga. Ya. Kalau menyangkut motivasi untuk mengembangkan usaha dan sebagainya, ya bisa dibicarakan bersama-sama Pak Pol. Tetapi kadang-kadang istri itu juga melihat bahwa suami ini menghambur-hamburkan uang untuk suatu gaya hidup yang menurut istri kurang sehat gitu Pak Pol. Jadi motivasinya adalah supaya diterima di masyarakat dan sebagainya, lalu dia hidupnya glamor sekali. Ada yang memang seperti itu, apalagi ya dia ingin memberikan kesan kepada teman-temannya bahwa dia sekarang sudah menempati posisi sosial tertentu, sudah berhasil lah, sudah kaya lah, atau mau dianggap ya sekaya teman-temannya lah. Jadi akhirnya memakai uangnya dengan gak kira-kira. Nah, dalam konteks kehidupan seperti itu ya sudah tentu penting ya istri itu mengingatkan suami, terutama akan motivasinya yang memang tidak benar. Nah, besar kemungkinan ya Pak Gunawan, suami itu waktu mendengar peringatan istri tersinggung dah. Namun ya meskipun tersinggung, setidaknya masukan ini menjadi peringatan baginya untuk berhati-hati. Sekaligus peringatan ini berfungsi sebagai penghakiman atasnya bila memang ini maksud tersembunyi di balik tindakannya. Jadi maksudnya dengan si istri mengingatkan, ya memang untuk mengingatkan jangan sampai berbuat hal itu, tapi sekaligus memang ya Tuhan memakai peringatan seperti itu sebagai penghakiman atasnya. Jadi kalau memang dia tetap laksanakan, istrinya sudah peringati, nah ini nanti akan memang menjadi peringatan dari Tuhan atau penghakiman dari Tuhan. Tapi ya bila suami bersedia mengakuinya, nah istri kan akan bisa ya mengajak suami datang kepada Tuhan, berdoa, memohon maaf, ya meminta kemurnian motivasi, nah sekaligus juga ya merancang ulanglah tindakan yang tadinya telah direncanakan itu. Ya, selain hal-hal itu, apa artinya menolong yang lain Pak Pol yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya? Menolong berarti mengingatkan suami akan kemungkinan buruk yang luput diperhatikan. Ya, ada suami yang bijak, ya ini fakta kehidupan. Namun ada pula yang kurang bijak. Nah, biasanya kurangnya hikmat bersumber dari kegagalan untuk memperhitungkan kemungkinan buruk. Dengan kata lain, keputusan dan tindakan diambil berdasarkan perhitungan akan kemungkinan baiknya saja. Nah, kadang-kadang ya kita sendiri yang melakukan hal seperti itu. Kita terlalu bernafsu, kita lihat ini hal yang baik, udah dah kita buta, nggak bisa melihat kemungkinan buruknya, bahkan kemungkinan yang buruk sekalipun kita bikin menjadi kemungkinan yang lebih baik. Nah, bila istri melihat hal itu, sebaiknya lah istri mengingatkan suami akan kemungkinan buruk ini. Dengan catatannya, ia pun mengakui akan adanya kemungkinan baiknya. Jadi nggak hanya satu arah, ya, tapi dua arah. Tapi dia penting mengingatkan kemungkinan buruk, ya. Tapi ya ingat, tolong juga kalau ada yang baiknya dimunculkan supaya ya suami itu tuh jangan sampai menilai istrinya kok kalau ngomong selalu yang buruknya, yang negatifnya saja. Ya kalau memang inilah yang udah tertanam dalam benak si suami, ya akan sukarlah bagi istri untuk bisa memberikan masukan kepada suaminya. Ya, kekhawatiran yang berlebihan dari istri itu kadang-kadang memang menghambat karier suami Pak Pol. Padahal apa yang dikhawatirkan itu sebagian besar tidak menjadi kenyataan kok. Hanya mungkin perasaannya itu yang
penuh dengan kekhawatiran karena dia juga memegang keuangan keluarga dan sebagainya, sehingga pasti lebih banyak kemungkinan buruk yang dikemukakan daripada kemungkinan yang baiknya gitu Pak. Memang itu bisa terjadi Pak Gunawan, maka sudahlah tugas kita ya sebagai suami ya untuk memberitahukan istri ya bahwa kemungkinan itu tuh meskipun ada tapi kecil. Kita kan nggak bisa menutup segala kemungkinan, jadi kita mesti akui itu. Kemungkinan bisa aja ada. Jadi waktu istri mengatakan nanti bagaimana kalau begini, nanti bagaimana kalau begitu. Nah, ya kita akui bahwa kemungkinan itu ada. Tapi kita ajak istri untuk kemudian merankingnya. Nah, coba lihat ya secara baik-baik, secara rasional. Nah, berapa besar tuh kemungkinannya? Hal ini akan menjadi buruk. Berapa persen kemungkinannya akan seperti itu? Dan minta kita ya berdua sama-sama ranking kemungkinan baiknya. Kira-kira berapa persen atau berapa besar. Nah, dengan cara seperti itu, istri pun diajak untuk melihat ya dengan lebih objektif. Tapi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh si istri meskipun kemungkinannya kecil, tetap harus ditanggapi. Kita harus berkata, ya terima kasih kamu mengingatkan hal ini. Jadi waktu istri mendengar ungkapan terima kasih kita, dia juga merasa ya dihargai bahwa masukannya itu didengarkan oleh suami. Nah, itulah fungsi istri Pak Gunawan ya, memberikan peringatan kalau ada kemungkinan buruk yang luput dilihat oleh suami. Ya, sebagai suami saya biasanya mau menerima hal-hal yang dikemukakan kemungkinan-kemungkinan buruk itu, tetapi yang lebih diharapkan adalah keseimbangan antara kemungkinan buruk dan kemungkinan yang baik yang kadang-kadang luput dilihat oleh istri gitu Pak. Tepat sekali. Maka tadi ya saya sudah singgung bahwa penting bagi istri waktu yang mengemukakan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, dia juga harus memberikan pengakuan akan adanya kemungkinan positif atau baiknya. Sehingga suami bisa menilai bahwa istrinya itu objektif. Bahwa istrinya itu tuh tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi juga dari dua sisi. Nah, ini nih yang membuat suami akhirnya percaya pada penilaian istri. Sehingga waktu istri memberikan masukan, suami lebih mudah untuk mendengarkannya. Ya, celakanya itu kadang-kadang kemungkinan buruk yang sekecil apapun itu terjadi gitu Pak Bos. Sehingga si suami itu kadang-kadang juga merasa kurang percaya diri untuk yang lain kali. Dan di istri selalu mengulang-ulang lah. Dulu kan sudah saya katakan ini, walaupun katamu kecil-kecil tapi ternyata terbukti gitu loh Pak Bos. Nah, kalau memang hanya sekali ya dalam misalnya satu kurun yang panjang beberapa tahun, ya saya kira seharusnya nggak menjadi masalah. Suami bisa berkata kepada istri bahwa kan ini hanya terjadi satu kali bertahun-tahun yang lalu. Nah, selama ini bukankah apa yang saya perhitungkan ya benar? Jadi ya tolong, yuk kita lihat yang lebih banyaknya apa nih sekarang. Lebih banyak kan benarnya, yang buruknya itu tuh jarang terjadi. Nah, jadi ya dengan cara itu istri ya bisalah dijelaskan. Ya, hal lain dari sisi menolong yang perlu diperhatikan oleh seorang istri apa Pak? Menolong berarti ya mengingatkan suami bahwa keputusan yang diambil berdampak bukan saja pada dirinya, tapi juga pada keluarga dan mungkin orang lain pula. Nah, jadi dengan kata lain, ya istri itu tuh mengingatkan bahwa kalau sampai ini keliru, ya dampaknya ini sangat luas dan sangat serius buat keluarga. Jadi penting ya istri itu tuh mengingatkan, karena ada kalanya suami karena terlalu bernafsu luput melihat kalau sampai ada apa-apa dengan dia, ini satu keluarga juga akan akhirnya terpengaruh. Namun, cara menyampaikan hal ini harus dari bingkai positif ya. Tapi ya jadi misalnya nih ya, jangan kita berkata atau istri berkata kepada suami, kamu harus memperhatikan kebutuhan keluarga, bukan hanya kepentinganmu sendiri. Nah, itu kata-kata yang terlalu menyerang si suami ya. Jadi sebaiknya bingkailah secara positif. Misalnya seperti ini, saya percaya bahwa kamu sudah memikirkan kami, dan bahwa kalau sampai terjadi apa-apa, saya dan anak-anak akan terkena dampaknya pula. Nah, perkataan seperti ini menurut saya cukuplah untuk mengingatkan suami bahwa ia harus berhati-hati bertindak. Sebab bila ia salah melangkah, maka semua orang yang dikasihinya harus menanggung akibatnya pula. Ya, di sini harus ada tanggapan positif ketika seorang suami itu meminta pendapat kepada istrinya, bagaimana kalau saya melakukan ini. Nah, kadang-kadang si istri itu ya mungkin karena kurang pengetahuannya di dalam bidang itu atau tidak berani
mengambil risiko, ya lalu dia berkata, ya sudah putuskan sendiri. Saya dukung aja di dalam doa gitu aja. Nah padahal si suami ini butuh pertimbangan gitu Pak Paul. Nah ketika kebutuhan itu diutarakan, si istri tidak siap memberikan pertimbangannya. Ya. Jadi ya justru ya waktu suami meminta masukan pertimbangan, ya sebaiknya lah memang istri itu juga memberikannya ya. Tidak hanya bersikap pasif, membiarkan suami sendiri yang menanggungnya. Sebab ya dia perlu dukungan itu. Dia juga ya manusia, dia juga bisa takut salah. Jadi ya dia perlu dukungan kesatuan hati. Supaya nanti kalau ada apa-apa ya tanggung jawabnya tidak sepenuhnya pada dia. Dia semualah yang menjadi sumber bencana atau apa. Nah Pak Paul, di dalam menyampaikan pendapat bahwa kalau si suami ini keliru mengambil keputusan, itu dampaknya akan luas, bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada istri, anak-anak, bahkan mungkin orang tua dan sebagainya, Pak Boleh. Nah, kalau seandainya si suami itu merasa ini terlalu berlebihan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri, Pak? Kalau memang ya istri melihat, aduh suami itu tuh memang akan benar-benar melakukan hal yang salah ya. Sekali lagi, dia memang harus bisa ada setegas-tegasnya yang mengatakan hal itu kepada suami bahwa saya kok yakin kamu itu akan melakukan kesalahan yang besar ya. Nah, tapi bukankah kita juga harus mengakui bahwa di dalam ya tempat pekerjaan kita kadang-kadang atasan kita pun mengambil keputusan yang keliru ya, dan kita tahu hal itu. Tapi ya udahlah, karena dia memang atasan ya, kita hanya bisa memberikan peringatan. Ya udahlah, nanti dia harus ya hadapi sendiri, tanggung ya kalau itu memang harus terjadi. Nah jadi kalau misalnya istri melihat sungguh-sungguh bahwa suaminya itu keliru sekali, ya dia harus katakan setegas-tegasnya. Tapi sebaiknya tetap di akhirnya ya dia berkata, ya udah tapi saya serahkan kepada kamu. Jadi dengan kata lain, pola ini tidak dilanggar. Nah kalau misalkan benar suami itu tuh mengambil keputusan salah dan harga yang dibayar sangat mahal oleh satu keluarga itu, nah hendaklah itu akhirnya yang menjadi cemetik lah bagi suami bahwa hati-hati, perbuatanmu itu tuh telah merugikan begitu banyak orang yang kamu kasihi. Nah saya pikir mungkin itu lebih baik, meskipun ya satu keluarga harus menanggung juga akibatnya. Ya, yang sering menjadi masalah bagi istri ketika mau menolong suaminya dengan nasihat-nasihat itu, si suami selalu berbalik dan mengatakan, kamu itu cuma main perasaan aja. Ini perlu dipikirkan dengan pengertian, dengan logika gitu sebagainya. Istri tersudut Pak Paul kalau sudah digitukan, sehingga dia bilang ya sudah terserah kamu gitu loh. Ya. Nah tetapi kaitan menolong dan pengertian dari si suami ini apa Pak Paul yang bisa dilakukan? Nah sudah tentu ya kalau memang ya si istri itu tuh tidak bisa menyodorkan bukti atau bukti-bukti yang lebih rasional, ya akan sulit lah buat suami menerimanya. Jadi sedapat-dapatnya memang istri itu ya memberikan bukti yang lebih rasional. Namun ya selain dari itu ya penting ya bagi istri untuk akhirnya mengingatkan suami untuk jangan bersandar pada pengertiannya sendiri, tapi pada Tuhan. Jadi dengan kata lain, ya ajaklah suami untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Namun ya sekali lagi saya ingatkan, jangan lontarkan peringatan ini dari sudut negatif, yaitu nyalahkan suami, kamu itu hanya bersandar pada pengertianmu sendiri. Tapi ya sebaliknya, berangkatlah dari sudut positif dengan cara mengajaknya untuk berdoa. Ya, waktu dia bilang yuk kita berdoa, kita serahkan ini kepada Tuhan. Kita tahu rencana boleh dibuat manusia, tapi keputusan dibuat oleh Tuhan. Maka yuk kita serahkan kepada Tuhan. Nah dengan cara itu, ya sebetulnya suami diajak kembali ya untuk mengingat bahwa Tuhanlah yang menentukan, dia hanya bisa memikirkan dan merencanakan. Nah dengan cara seperti itu akhirnya ya suami bisa lebih mengerem lah, berhati-hati. Nah Pak Paul, kalau keluarga itu sudah dikaruniai anak-anak dan anak-anak ini sudah remaja atau bahkan pemuda, di dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, yang tadi Pak Paul katakan istri mengajak berdoa suaminya, apakah perlu istri itu juga melibatkan anak-anak mengajak ikut berdoa sekali gitu Pak Paul? Memang ya tergantung apa yang harus diputuskan Pak Gunawan, sebab ada hal-hal yang sebaiknya tidak diketahui oleh anak-anak, tapi hanya oleh suami istri. Nah misalkan ini akan berdampak pada anak-anak, ya misalkan kepindahan, mau menerima pekerjaan di kota lain. Nah dalam hal seperti itu, sudah selayaknya lah,
ini dibicarakan secara bersama-sama, didoakan secara bersama-sama, dan sudah tentu ya suami memberi kesempatan kepada semua untuk mengutarakan perasaannya dan mendengarkannya juga ya. Nah, dengan cara ini yang lain-lain pun akan merasa bahwa mereka telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Ya, kan buat istri juga ada dukungan gitu. Jadi ada semacam teman yang mendukung dia, menyetujui langkahnya di dalam mengingatkan suaminya ini, Pak Paul. Betul sekali ya. Jadi dengan cara seperti itu, ya istri juga tahu bahwa ya dia punya teman dan keputusannya juga didukung oleh anak-anaknya atau apa. Nah, siapa tahu memang mereka semua memang melihat keputusan si papa atau si suami kurang bijaksana. Jadi ya mungkin sekali mereka lebih bisa ya memberikan dukungan supaya supaya suami bisa lebih mendengarkannya. Ya, ini rasanya kita masih punya beberapa poin lagi membicarakan tentang menolong adalah mengingatkan, Pak Paul. Tetapi karena keterbatasan waktu ini kita akan selesaikan dulu di sini. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan, Pak Paul. Saya akan bawakan atau bacakan Amsal 3 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, sudah tentu ayat ini bukan hanya untuk istri atau untuk suami, tapi untuk kedua-duanya. Kita semua perlu lebih percaya kepada Tuhan. Dan kita semua perlu untuk tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Kita semua perlu lebih mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Sebab hanya Dialah yang dapat meluruskan jalan kita. Jadi ya, baik suami maupun istri, jangan sampai menganggap diri terlalu benar atau selalu benar. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang memang menuntun, yang memimpin dan menentukan. Ya, Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini dan kita akan lanjutkan masih pada perbincangan yang akan datang. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menolong adalah mengingatkan bagian yang pertama.